Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini berangkat sekolah sudah sarapan semua? Sudah, Alhamdulillah. Sudah mandi semua? Alhamdulillah sudah juga. Tadi berangkat sekolah salim ayah sama ibu tidak? Salim, alhamdulillah. Murid-murid ibu, alhamdulillah semuanya pintar-pintar ya. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki pada pembelajaran, ibu akan absen terlebih dahulu ya. Anita, Fajar, Raina, Zaskia, Roni, Ciko. Nah, semua masuk ya. Alhamdulillah. Hari ini semangat ya? Iya, harus semangat dong. Ya, sebelum kita memulai agar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, yes ya, good job. Nah, pada pertemuan kita pagi hari ini kita akan membahas materi tentang energi listrik. Nah, kalian tentu tidak asing bukan dengan benda-benda seperti lampu, kipas angin, setrika, televisi, kulkas, dan lain-lain. Tidak asing bukan? Iya, benar sekali. Nah, bagaimana benda-benda tersebut bisa berfungsi, bisa digunakan, bisa mengeluarkan suatu energi? Nah, dari mana? Nah, kita akan membahas semuanya pada pertemuan kali ini. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak lepas dengan yang namanya energi listrik. Nah, sebagai contoh yaitu benda-benda tadi seperti lampu. Ketika malam hari kita pasti menyalakan lampu, kan? Nah, ketika lampu tidak dinyalakan pasti akan gelap, ya kan? Gelap gulita. Nah, kemudian ketika akan makan, nasi dimasak dengan menggunakan magicom. Lalu ketika kita kepanasan, nah di situ kita menyalakan kipas untuk menyegarkan diri. Lalu ketika kita ingin menonton televisi, nah kita menggunakan energi listrik untuk menyalakan televisi tersebut. Lampu juga menggunakan energi listrik, kipas juga menggunakan energi listrik. Jadi semua yang kita gunakan sehari-hari itu semua menggunakan energi listrik. Nah, dengan begitu kita tidak lepas dengan yang namanya energi listrik. Nah, lalu bagaimana cara menghasilkan energi listrik? Nah, untuk memahami energi listrik, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai gejala kelistrikan. Nah, jadi suatu benda itu mengandung ribuan muatan listrik yang sangat kecil. Jadi di setiap benda seperti lampu dan sebagainya itu mengandung ribuan muatan listrik yang sangat kecil. Nah, muatan listrik itu ada dua, yaitu muatan listrik positif dan juga muatan listrik negatif. Kemudian, gejala kelistrikan tersebut akan muncul ketika kedua muatan tersebut tidak sama. Jadi, ketika ada muatan positif dan muatan negatif, maka akan terjadi gejala kelistrikan. Nah, ketika di situ muatannya sama, maka tidak akan terjadi gejala kelistrikan. Nah, lalu dari mana sumber energi listrik tersebut? Jadi, listrik yang umumnya kita gunakan sehari-hari itu adalah listrik yang mengalir. Nah, listrik yang mengalir ini biasa dinamakan dengan arus listrik. Jadi, listrik yang mengalir itu biasa dinamakan dengan
arus listrik. Nah, setiap benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik itu dinamakan dengan sumber energi listrik. Contohnya apa? Salah satu contohnya adalah baterai. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sumber energi listrik. Jadi baterai itu adalah salah satu benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, jadi baterai itu merupakan benda yang di dalamnya memiliki zat-zat yang dapat menghasilkan energi listrik. Nah, di dalam baterai itu terdapat dua kutub, yaitu kutub positif dan juga kutub negatif. Ketika kutub positif dan kutub negatif tersebut disambungkan dengan kawat, maka di situ akan terjadi arus listrik. Maka di situ arus listrik akan mengalir. Jadi di dalam baterai itu ada arus positif dan arus negatif. Ketika arus positif dan arus negatif ini disatukan dengan sebuah kawat, maka di situ akan mengalirkan arus listrik. Nah, untuk membuktikan apakah di baterai tersebut ada arus listriknya, maka bisa dipasangkan dengan lampu. Ketika lampu tersebut dapat menyala, maka di situ arus listrik sudah mengalir. Jadi dapat dibuktikan dengan adanya lampu. Dan yang kemudian itu benda-benda yang menghantarkan listrik dan juga benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Apa ada, Bu, benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik? Ada dong. Jadi benda-benda yang dapat menghantarkan listrik itu disebut juga dengan konduktor. Jadi konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan listrik. Ya, benar sekali. Lalu benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator. Jadi kalau konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan listrik, tapi kalau isolator itu adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, konduktor ini adalah benda-benda yang bersifat logam, dari logam seperti paku, besi, dan sebagainya. Dan untuk isolator ini adalah benda-benda yang berbahan plastik, seperti piring plastik itu tidak bisa, sendok plastik, pokoknya semua yang berbahan dari plastik. Piring tapi kalau berbahan dari logam, berbau logam, itu juga bisa menghantarkan listrik. Sampai sini paham nggih? Paham? Insyaallah paham. Jika belum paham bisa ditanyakan. Jadi jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini. Materi yang kita bahas tentang apa? Ya, tentang energi listrik. Jadi di kehidupan kita sehari-hari itu tidak luput, tidak lepas dari yang namanya energi listrik. Nah, energi listrik yang biasa kita gunakan sehari-hari itu adalah listrik yang mengalir. Nah, atau biasa disebut dengan arus listrik. Nah, benda-benda, hal-hal yang dapat di situ menghasilkan arus listrik itu disebut juga sumber energi listrik, yang mana pada benda yang dapat menghasilkan menghasilkan arus listrik atau benda-benda sumber energi listrik itu memiliki arus positif dan juga negatif, memiliki kutub positif dan juga kutub
negatif, yang mana ketika kedua kutub tersebut disatukan itu akan mengalirkan sebuah arus listrik. Ketika arus listrik itu sudah mengalir, maka energi listrik akan terjadi, akan ada energi listrik. Sebagai contoh tadi, ketika baterai disambungkan dengan kawat, maka di situ akan menghasilkan arus listrik dan akan menyalakan sebuah lampu. Dan insya Allah semua sudah paham ya. Insya Allah Ibu akan memberikan beberapa soal evaluasi, beberapa pertanyaan, tidak banyak kok, sedikit, nanti tenang saja, tidak usah risau. Jadi nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait energi listrik. Nah, kemudian kalian bisa kerjakan soal tersebut di rumah, dikerjakan sebagai PR. Nah, pada pertemuan yang akan datang dikumpulkan ke Ibu. Nah, jadi pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas sambungan dari tentang energi listrik. Jadi kita akan membahas tentang rangkaian listrik dan juga perubahan energi listrik. Nah, agar kalian nanti tidak ketinggalan materi, maka supaya dijaga kesehatannya, agar pada pertemuan yang akan datang kalian bisa mengikuti pelajaran Ibu dengan semangat dan penuh konsentrasi. Betul sekali. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar yang kita pelajari pada pagi hari ini kelak bisa membawa manfaat untuk kita semua, dan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa masuk ke otak semua ya. Amin, amin. Insya Allah anak-anak Ibu hebat-hebat semua, pintar-pintar semua. Amin. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, karena jam sudah habis, masa pertemuan kita juga sudah habis, maka Ibu akhiri. Apabila Ibu banyak salah, banyak kurang, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.